selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu Raji? Alhamdulillah baik. Oke Ibu, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya hari ini ingin mencoba melakukan percakapan nih sama Bu Raji kaitannya dengan observasi yang akan kita lakukan besok. Besok mau ngajar kelas berapa ya Bu? Untuk besok itu jadwalnya kelas 7. Kelas 7 ya Bu? Ya. Untuk mata pelajarannya bahasa Inggris, materinya apa Ibu? Untuk pelajarannya bahasa Inggris, materinya itu tentang schedule, tetapi untuk besok itu lebih spesifiknya ke nama-nama hari dalam satu minggu. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang bakal Ibu lakukan apa ini Bu? Ya, untuk besok kan saya akan mengajarkan tentang nama-nama hari ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan nama-nama hari dalam satu minggu. Setelah siswa dapat menyebutkan nama-nama hari dalam satu minggu, diharapkan nanti peserta didik juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam membuat schedule atau jadwal harian atau jadwal yang lain. Oke Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Ibu? Iya, ada dua. Oke Bu. Selanjutnya Ibu, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai besok? Untuk besok, area yang hendak saya capai itu khususnya tentang kedisiplinan siswa. Misalnya dalam pembelajaran di kelas, itu siswa bisa disiplin dalam mengerjakan soal. Misalnya mau diberi tugas atau diberi AKPD gitu ya, siswa bisa mengerjakan sesuai mandiri. Jadi diharapkan nanti setelah siswa melakukan pembelajaran di kelas, di akhir pembelajaran siswa bisa mempresentasikan hasil diskusinya secara mandiri. Oke Bu, jadi ada kedisiplinan, nanti yang Ibu bakal kembangkan ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua adalah tentang Kemandirian siswa. Itu di bagian presentasinya nanti Ibu. Iya, Terakhir Ibu, kira-kira persiapan untuk mengajar besok, ya. strategi apa yang Ibu pakai? Karena tadi untuk kedisiplinan ya, di awal pembelajaran seperti di semester 1 gitu ya, di awal semester itu biasanya saya sudah membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di antara kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dengan peserta didik itu tentang kedisiplinan dan kemandirian dalam mengerjakan tugas dan dalam proses pembelajaran. Di awal sudah ada kesepakatan kelas untuk membuat kedisiplinan dan mandiri. Kemudian selain itu untuk bisa mendukung siswa bisa mandiri, kemudian bisa disiplin, dari saya selaku guru juga memberikan semacam reward atau berupa pujian seperti itu, atau yang lain misalnya dengan Pujian, kemudian ada sesuatu mungkin diberikan. tapi umumnya yang pertama dengan pujian dulu untuk membangkitkan motivasi anak ya untuk bisa disiplin. Oke, jadi Bu, saya kira untuk praobservasi saya cukup mendapatkan informasi tadi ya dari sudah sampaikan ke anak, kemudian area pengembangan yang bisa dicapai, dan terakhir adalah strategi yang kira-kira itu saja Bu yang bisa saya tanyakan di presentasi kali ini. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di kelas ya Bu, dengan jam yang tadi sudah ditentukan Bu, dan dengan pacar kita bisa melakukan presentasi. Gitu Ibu, terima kasih Bu Haji waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning, Mom. How are you today? I'm fine, thank you. Who is absent for today? No one? Is absent today. Okay, good. So you are a diligent student, right? Semuanya berangkat seperti yang siswa yang rajin ya. Okay, good. Today we will study about the names of the days. Do you know the names of the days in a week? Do you know the meaning of the day? Arti day tahu nggak? Apa ini day? Hari. Tahu
Inggris dalam menyebutkan nama-nama hari? Kalau dalam bahasa Indonesia dimulai dari apa? Hari apa? Kalau dalam bahasa Inggris Monday. Kita mulai dari apa? Monday atau yang lain? Ada yang tahu? Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita mulai dari Sunday. What is the meaning of Sunday? Senin apa Minggu? Minggu. Okay. Please you clap once. Okay? If I say good afternoon, clap twice. If I say good evening, clap 3 times. Okay? If I say good night, tidak. Okay? Paham ya? Sekarang ya. Oke, are you ready? Sudah siap? Ya. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Kalau good night tidak? Oke, yuk. Mulai lagi ya. Are you ready? Oke, good morning. Good morning. Good night. Kalau good night tidak? Good afternoon. Good night. Good evening. Good afternoon. Good night. Oke, good. Sudah cukup ya untuk speakingnya sekarang ya. Sudah semangat kan untuk the name of the days. Tadi sudah ada yang bisa menyebutkan ya. Ada yang menyebutkan Monday, Sunday, Thursday. Good. Now, dalam pembelajaran kali ini, ya, tujuan dari pembelajaran the names of the days adalah peserta didik dapat menyebutkan nama-nama hari dalam satu minggu. Ya, jadi harapannya nanti kalian bisa menyebutkan nama-nama hari. Next, selain menyebutkan nama-nama hari, peserta didik juga dapat menggunakan nama-nama hari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Untuk berangkat sekolah. Maksudnya saya berangkat sekolah pada hari. Oke, good. Seperti itu ya. Jadi akhirnya kalian bisa menggunakan kalimat dalam nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Dan nantinya di akhir pembelajaran kalian diharapkan bisa membuat schedule, jadwal kegiatan sehari-hari kalian. Okay. Before we discuss about the names of the days, I will show the video.
Okay, good. Now, Bila, please tell to your class the names of the days from Sunday. Ayah dulu. Okay, good. And then we look Monday. Okay, good. And now Nova. Okay, good. Next, Ludwig. Okay, now Belanda. Okay, good. Rangga. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Okay, good. Ya, sudah bisa ya? Bisa nama-namanya ya? Okay, good. Now, this is the example of dialogues about the names of the days. Ya, ini ada salah satu contoh dialog tentang nama-nama hari. Okay, please all of you read these dialogues and then discuss with your friend. Now please look at the first sentence. What day is today, Dian? Berarti menanyakan apa ini? Apa? Ada kata today? Hari ini hari apa, Dian? Today itu hari ini, ya. And then today is Monday. Ini adalah hari ini. Really? Benarkah? We have a flag ceremony today. Berarti kita ada upacara bendera hari ini. That's right. Ya, nah. Okay, next, the next dialog yang kedua. Okay, look at the dialogues and then discuss with your friend. What is the dialogue about? Menanyakan? What is the dialogue about? Menanyakan apa? Lupi apa Lupi? Menanyakan les? Bahasa? Okay, good. Now, let's discuss from the first sentence. When do we have English lesson, nah? Apa artinya? When? Kapan? Kita belajar ya. Kapan pelajaran bahasa Inggrisnya? Nah, ya. We have it on Tuesday and Friday. Ada kata Tuesday, berarti hanya apa? Selasa apa Kamis? Selasa apa Kamis? Selasa. And then Friday? Jumat. Okay, I will prepare. Do you know the meaning of prepare? Prepare. Ya, mempersiapkan diri. Homework? Homework? Ya, pekerjaan rumah. Okay, good. Now, this is the vocabulary related to the names of the days. Ya, ini harusnya lebih ke atas. First, today. What is the meaning of today? Hari ini. Now, sekarang. Okay, good. Tomorrow? Ya. Yesterday? Today? Tomorrow? Yesterday? Kemarin. Okay, good. And then the day after tomorrow. Hari after
Okay, good. Now Pak, go. Ya. Yang lah. Oke, sekarang today. Hari ini. Agak now. Sekarang Lutfi. Today. Tomorrow. Tomorrow. Yesterday. Antara tomorrow dan yesterday. Tomorrow berarti besok. Yesterday kemarin. Okay, good. Sekarang coba kita latihan tentang nama-nama hari. Okay. Number one. What day is today? What day is today? Today is Friday. Now number two. Siapa yang mau menjawab nomor dua? What day is tomorrow? Please raise your hand. Jangan katakan yang tidak. Ya. Tomorrow. Tomorrow is Saturday. Okay, good. Next. What day was yesterday? Ya, yang menjawab raise your hand. What day was yesterday? Yesterday was Okay, Sarah, please raise your hand. Ya. Yang nomor 3. Yesterday was Okay, good. Next. Number 4. Siapa yang mau menjawab nomor 4? Okay. Please switch number 4. Before Sunday. Before Sunday is Sunday. Sunday ada apa? Ya, before Sunday is Okay, good. Next. Number 5. Number 5. Lalu berarti ada apa? Coba Aras, apa Aras? Jawabannya Aras? Wednesday? Senin apa in English? Monday? 2 days ago. It is Thursday. 2 days ago is Okay, good. Ya, semangat ya. Dan ya, kali ini kita akan up and down. Ada yang pernah pas teman kalian? Ya. Oke, untuk SPP-nya kita akan melakukan ice beating up and down. Ada yang tahu? No. Kepalkan tangan kalian. Kalau bisa dengan temannya. Tahu ya? If I say up, ya, kalau guru mengatakan up, berarti yang di belakang, yang di bawah sendiri harus ke atas. Tetapi Eza tangannya harus di dua. Supaya tidak kena loh. Kalau kena berarti dia kalah. Are you ready? Oke. If I say up, ya, jika guru mengatakan up,
yang harus kalian susun menjadi nama-nama hari yang benar dalam 1 minggu. Ya, you can do it in a group. Okay? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Ya, dikerjakan dalam satu kelompok. Press the letter into a good word. Ya.
belajar terlebih dahulu di rumah tentang nama bulan. Oke? Ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Aji. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya Bu? Semangat. Kayaknya seharian tadi sudah masuk ke kelas, kemudian beberapa jam tadi sudah kita sama-sama kolaborasi ya Bu di kelas. Nah, menurut Ibu dari serangkaian proses pembelajaran, apa yang Ibu dapatkan, apa yang bisa Ibu ceritakan dari pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah tadi di kelas? Iya. Untuk mengajar di kelas 7 ya, itu awalnya saya merasa tertantang karena di kelas 7 itu kan anak belum punya dasar pengetahuan tentang bahasa Inggris. Kosakata anak itu masih terbatas gitu kan. Jadi saat saya mengajar itu saya merasa wah ini anak belum punya dasar pengetahuan tentang bahasa Inggris nih gitu kan. Nah ya kan saya merasa tertantang untuk bagaimana caranya nanti anak bisa pertama suka dulu dengan bahasa Inggris, kemudian yang kedua harapannya kan untuk bisa lancar berbahasa Inggris, anak juga bisa menambah kosakata seperti itu kan. Kemudian saya mencoba untuk membuat pembelajaran yang membuat siswa itu merasa tertantang, termotivasi seperti itu kan. Nah akhirnya saya mencoba untuk menyisipkan seperti ice breaking gitu kan untuk siswa lebih semangat belajar gitu. Kemudian saat ada tugas dan sebagainya, saya juga memberikan reward atau pujian kepada anak yang sudah bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Oke, kemudian tadi ternyata anak memang mempunyai keterbatasan kosakata ya, itu di awal pembelajaran itu saat saya tanya tentang nama-nama hari kan ternyata anak memang ada yang belum tahu sama sekali kan. Terus ada yang belum paham bahwa nama hari dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kan berbeda. Ada yang mengatakan untuk hari pertama hari apa, ada yang Sunday Bu, Sunday itu hari Senin gitu kan. Ternyata pola pikir anak kan masih ke Indonesianya, padahal ada perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian karena memang anak belum punya dasar pemahaman tentang bahasa Inggris, kosakata terbatas, juga pronunciation-nya, cara pengucapan anak itu juga kan masih perlu diperhatikan lagi. Jadi tadi Ibu merasa tertantang, kemudian melihat keterbatasan siswa kelas 7 yang notabene mereka sama sekali nggak dapat bahasa Inggris sebelumnya. Pengembangan yang Ibu inginkan. Selain itu Ibu menitikberatkan pada kedisiplinan dan kemandirian siswa. Aspek itu yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari rentang range, kalau saya kasih skala 1 sampai 10 nih Ibu, kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan, ketercapaiannya di angka berapa? Tadi dari 32 siswa ya, itu lumayan sudah disiplin ya. Kalau begitu saya beli rank sekitar 7. Ya sudah lumayan bagus, cuman sebenarnya bisa lebih dari itu ya. Karena tadi saya lihat memang sebagian besar sudah bagus dalam disiplinnya. Tetapi kan dalam kerja kelompok tadi ada satu kelompok, kalau nggak salah kelompok 6 ya, yang belum bisa tepat waktu dalam mengerjakan LKBD yang pertama, yang menyusun huruf menjadi kata itu ya. Oke, Ibu. Tadi Ibu melihat ada beberapa kelompok yang kurang aktif. Ada nggak hal yang bisa Ibu lakukan sebenarnya? Bisa, itu dengan cara sering melatih kedisiplinan siswa. Dengan cara setiap ada pertemuan bahasa Inggris, setiap ada tugas, itu siswa dibiasakan untuk disiplin, khususnya dalam mengerjakan tugas tepat waktu. Dengan pembiasaan itu otomatis nanti siswa akan terbentuk kan. Kemudian selain itu juga memberikan reward kepada kelompok atau kepada siswa yang bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Walaupun rewardnya hanya berupa kata-kata atau pujian ya, itu kan bisa meningkatkan semangat siswa untuk bersaing dalam berdisiplin kan, seperti itu. Reward dan pembiasaan. Ibu. Jadi tentang pendisiplinan sebenarnya bisa dicapai di angka tinggi ya Bu. Tadi yaitu dengan cara pembiasaan, kemudian pemberian reward kepada anak.
Itu poin pertama atau aspek yang pertama. Yang kedua tentang kemandirian. Kalau menurut Ibu, apakah tadi ketika Ibu mengajar, aspek kemandirian itu sudah berkembang sesuai apa yang Ibu harapkan? Sudah, tapi belum maksimal menurut saya. Karena tadi setelah lembar kerja yang ketiga, itu kan ternyata saat saya meminta anak untuk bisa maju ke depan, kemudian apakah ada yang berani untuk menyebutkan nama-nama hari dalam 1 minggu, itu ada beberapa anak ya yang mau maju. Itu kan berarti anak bisa menunjukkan kemandirian kan? Seperti itu. Gimana caranya Ibu kira-kira untuk bisa melatih kemandirian anak lebih daripada yang tadi sudah Ibu lakukan? Oh iya, kalau menurut saya untuk melatih kemandirian anak, tadi yang pertama juga bisa dengan pembiasaan, kemudian bisa dengan motivasi, kemudian selain itu juga bisa dengan membuat tugas yang bisa anak itu benar-benar bisa memacu rasa percaya diri ya. Ya, percaya diri sehingga dia itu berani tampil mandiri gitu tanpa harus kelompok terus seperti itu. Betul Ibu. Oke Ibu. Kemudian Ibu, ada nggak Ibu kiranya teman atau seseorang yang bisa Ibu ajak kolaborasi untuk meningkatkan tadi aspek yang Ibu pengen kembangkan? Mungkin untuk di dalam kelas itu kan tadi ada anak yang aktif ya, ada anak yang aktif, ada anak yang memang sudah punya dasar bahasa sedikit gitu kan. Itu bisa kita ajak kolaborasi untuk semacam tutor sebaya seperti itu. Jadi anak yang punya kemandirian, anak yang sudah punya pemahaman itu bisa mengajarkan kepada teman-teman di kelasnya seperti itu. Selain itu juga bisa melakukan MGMP sekolah ya dengan teman yang sama-sama mengajar dalam bahasa Inggris seperti itu untuk berkomunikasi lah tentang masalah anak, khususnya dalam kemandirian, cara mengembangkan disiplinan atau yang lain gitu kan. Jadi Ibu memilih ada tutor sebaya dan teman sejawat. Oke Ibu. Terakhir Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kalau tadi Ibu sudah menemukan berbagai macam solusi, kemudian ada beberapa hal yang pengen Ibu kembangkan lagi dengan cara kolaborasi dengan anak, dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira di masa depan Ibu, apa yang Ibu ingin harapkan? Kemudian apa tindak lanjutnya? Seperti itu. Ya, harapan saya sebagai guru bahasa Inggris yang pertama itu anak suka dulu dengan bahasa Inggris ya. Jadi anak termotivasi dan suka untuk belajar bahasa Inggris. Selain itu juga anak bisa, karena ini kelas 7, kosakata anak masih terbatas. Nah, kadang kan anak pula saya nggak bisa bahasa Inggris, kenapa? Saya nggak tahu artinya seperti itu kan. Jadi saya inginnya ya bisa menambah kosakata anak, pembelajaran anak itu, pembelajaran kosakata anak ya. Kemudian selain itu juga untuk bisa menciptakan kelas yang efektif, yang kondusif gitu ya. Ya harapan saya nanti kedepannya anak bisa lebih disiplin, lebih mandiri, sehingga nanti pembelajarannya bisa efektif kayak gitu. Oke, berarti Ibu ingin memotivasi anak supaya bisa belajar Inggris, kemudian meningkatkan kosakata, seperti Ibu, kemudian menciptakan suasana kelas yang efektif dan kondusif. Nah, kira-kira mulai kapan Ibu akan melakukan tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjutnya berarti ya the next meeting. Oke, secepatnya ya Bu. Iya, secepatnya. Kita mulai dari diri sendiri dan lakukan sekarang. Siap. Saya rasa cukup Ibu pertanyaan untuk pasca observasinya. Saya tunggu Ibu untuk laporan Ibu selanjutnya nih. Kali cerita-cerita yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan bisa terwujud di pertemuan yang akan datang. Begitu Ibu Haji. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.